datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidempuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi, NIM 2421100370. Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru, Batch 2 tahun 2024. LPTK Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidempuan. Saat ini saya akan melaksanakan ujian UKIN. Semoga berjalan dengan lancar. UIN Syahada Cerdas Berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Selamat pagi anak-anak Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke. Jadi anak-anak Bapak ya, sebelum kita mengawali pelajaran kita ya, agar mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama kita berdoa ya, dan doa Bapak persilakan kepada ketua kelas Jio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak Bapak Jio yang telah membawakan doa kepada kita semua. Kiranya doa tersebut agar diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anak Bapak, untuk mengawali pelajaran pada hari ini ya, Bapak tanya dulu, apakah semua sudah sarapan di rumah? Nah, lihat dulu di bawah. Ada nggak sampahnya? Nah, kemudian luruskan mejanya. Sudah? Sudah? Nah, kalau sudah maka Bapak akan mengabsen ya, semuanya. Kira-kira anak-anak Bapak semuanya hadir? Hadir, Pak. Ada yang tidak hadir? Tidak, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak Bapak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya kepada bangsa Indonesia dan mengenang para pejuang terdahulu, mari sejenak kita ya menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk mengawali pembelajaran pada hari ini. Dan silahkan berdiri pada anak Bapak dan posisi bersiap ketika menyanyikan. Pancasila, akulah pendukungmu. Majulah proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir mengusung kosan.
bagi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yuk, silakan Bapak duduk kembali. Terima kasih. Halo. Ayo, biar lebih semangat, kita tepuk dulu semangat. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Jadi pada hari ini sebelum Bapak ya menyajikan materi pembelajaran pada hari ini, maka Bapak tanya dulu, masih ingatkah pelajaran kita minggu yang lalu? Ayo, apa pelajaran minggu yang lalu anak-anak Bapak? Oke, minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang Quran Surah Al-Ma'un, tapi tentang membacanya. Ya, pada kesempatan hari ini kita juga masih di pembelajaran Quran Surah Al-Ma'un, tetapi dengan judul yang berbeda, yaitu menjelaskan makna isi kandungan Quran Surah Al-Ma'un. Dengan apa anak Bapak? Dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar. Nah, coba, apa yang dimaksud dengan Al-Ma'un? Ada yang tahu anak Bapak? Ada yang tahu? Ayo, siapa? Oke, arti Al-Ma'un adalah barang-barang yang beri plus dulu kepada anak Bapak. Silakan duduk kembali. Nah, apakah ciri-ciri orang yang mendustakan agama? Ayo. Menghargai anak yatim, 2 tidak mengajarkan sholat dan 3 tidak membayar zakat dan bersedekah. Oke, tepuk tangan anak Bapak. Nah, jadi ya, ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu anak-anak Bapak adalah yang pertama, orang itu lalai pada sholatnya. Ya, kemudian menghardi anak yatim dan tidak melaksanakan zakat, infak dan sedekah. Itulah termasuk ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Tujuan pembelajaran pada hari ini ialah peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan Quran Surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyusun ya potongan-potongan ayat, yaitu dari ayat 1 sampai dengan 7 diacak, nanti disusun. Kemudian yang ketiga ialah peserta didik dapat menuliskan Quran Surah Al-Ma'un itu dengan baik dan benar anak-anak Bapak. Oke, nah kemudian selanjutnya, Pak, apa sih manfaat dari pembelajaran makna isi kandungan Surah Al-Ma'un itu? Nah, manfaatnya ialah yang pertama, bahwa mengingatkan kepada pendusta agama, ya, itu perbuatannya harus dihindari. Artinya, ya, mengingatkan bahwa pendusta agama itu nggak boleh. Ya, harus kita hindari. Nah, itu dia anak-anak Bapak. Selanjutnya yang kedua, manfaatnya adalah mengingatkan manusia, ya, agar tidak lalai dalam sholatnya. Jadi sebaik-baik ibadah melaksanakan sholat adalah sholatnya harus tepat waktu. Kemudian yang ketiga ialah menjauhi perbuatan ria dan sombong. Jadi Allah tidak senang dengan orang yang congkak, itulah orang yang sombong, angkuh, takabur. Ya. Kemudian yang keempat yaitu ikhlas dalam melaksanakan amal soleh. Ikhlas dalam arti pengertian tanpa pamrih. Ya. Kemudian yang kelima ialah menjauhi perilaku menghardi anak yatim dan menelantarkan anak-anak yatim atau fakir miskin. Tepuk semangat. Ayo tepuk lebih semangat. Ayo tepuk lebih semangat. Dang dang dang. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, aha aha, ma, aha aha, aha aha, semangat. Oke, tepuk tangan buat kita semua anak-anak Bapak. Nah,
Kemudian selanjutnya anak-anak Bapak, ya, Bapak akan menayangkan video ya tentang isi kandungan Quran surah Al-Maun. Jadi Bapak sampaikan, mohon diperhatikan, kemudian mohon didengarkan dan disimak dengan sebaik-baiknya. Sedih di balik turunnya surah Al-Maun. Surah Al-Maun tergolong surah Makkiyah, termasuk surah pendek, merupakan surah ke-107 yang terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Maun berisi peringatan kepada orang-orang yang berperilaku buruk. Ditujukan untuk orang munafik, yaitu mendustakan agama, menghardik anak yatim, tidak memberi makan anak yatim, tidak membayar zakat, tidak mau bersedekah kepada fakir miskin. Dan mereka adalah orang-orang yang suka pamer ibadah sholat mereka. Lantas bagaimanakah kisah sedih di balik turunnya surah Al-Maun? Simak ulasan berikut. Turunnya surah ini berkaitan dengan kisah dan watak Abu Sufyan. Dalam buku tafsir Nurul Quran Allamah Kamal Faqih Imani, surah Al-Maun diturunkan untuk menanggapi perilaku Abu Sufyan kepada anak yatim. Abu Sufyan terkenal sangat baik, setiap hari menyembelih 2 unta besar untuk disantap bersama kaumnya. Namun, pada suatu hari ada seorang anak yang mendatangi pintunya dan meminta pertolongan. Alih-alih mendapat pertolongan, Abu Sufyan malah memukul anak yatim itu dengan tongkat dan mengusirnya. Abu Sufyan Ya, setelah kita melihat video yang Bapak tayangkan tadi tentang ya perjalanan asbabun nuzul ya Quran surah Al-Maun, apakah anak Bapak semua sudah paham tentang isi kandungan Quran surah Al-Maun? Sudah. Oke, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Jadi anak-anak Bapak ya, terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan lebih rincinya bahwasannya anak-anak Bapak, surah Al-Maun itu memberikan pesan yang indah supaya menghindari perilaku tercela. Kemudian surah Al-Maun itu menyebutkan bahwa sebagai pendusta agama ini adalah pesan-pesan Allah di dalam Quran surah Al-Maun. Ayat pertama yaitu menjelaskan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, pada ayat ini Allah telah menanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tahu orang-orang yang mendustakan agama itu? Maka pendusta agama juga disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat. Ya, meskipun pertanyaan ditujukan kepada Nabi Muhammad, namun penjelasan yang ketiga yaitu wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak ada keinginan untuk memberikan makanan kepada orang miskin, yaitu mereka yang tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Artinya anak-anak Bapak mencari hari ini untuk dimakan hari ini habis. Nah, maka intinya ialah jangan membiarkan tangan kita terbelenggu atau berat membantu fakir miskin. Kemudian lanjut ayat yang keempat, fawailul lil musallin. Ya, menjelaskan bahwasannya maka binasa dan celaka orang-orang yang sholat tetapi memiliki perilaku tercela. Orang yang sholat, anak-anak Bapak, masih celaka. Bagaimana orang yang tidak sholat lebih dari celaka? Itulah ayat ini. Fawailul lil musallin. Orang yang masih sholat aja pun celaka, apalagi orang-orang yang tidak sholat, anak-anak Bapak. Jadi maka kita harus rajin sholat dan mendirikan karena sholat adalah merupakan tiang agama. Oke, anak-anak Bapak, selanjutnya ayat yang kelima yaitu alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Di antaranya adalah malas-malesan. Ya, lebih mementingkan
kegiatan-kegiatan yang lain daripada sholat atau agama. Ya, kemudian menyepelekan sholat, mengerjakan di luar waktu yang telah ditetapkan, dan memenuhi ketentuan-ketentuan. Maka mereka hanya sekedar sholat untuk menggugurkan kewajiban saja. Jadi tidak boleh. Sholatnya itu harus tepat waktu, jangan setengah-setengah. Sholat subuh setengah 7. Sholat zuhur umpamanya ya, yang seharusnya setengah 1 jadi setengah 3. Sholat asar dilaksanakannya setengah 6. Sholat maghrib dilakukannya setengah 8. Semua setengah, tidak boleh anak-anak Bapak. Sebaik-baik sholat adalah sholat yang tepat waktu, dan jangan lalai dalam sholatnya. Itulah dia. Kemudian yang keenam anak-anak Bapak, alladzina hum yuraun, yaitu mereka orang-orang yang berbuat ria. Tahu ria? Bangga. Mereka beribadah dan sholat semata-mata mendapatkan pujian dari orang lain. Woi, aku mau sholat ke masjid. Ya, nggak perlu kita ria dalam beribadah. Ingin dipuji orang. Si Gio itu ya rajin ke masjid. Bukan, kita hanya mengharap ridho dari Allah, tidak mengharap pujian dari siapapun. Nah, itu intinya ialah mereka tidak ikhlas mengabdi kepada Allah. Ibadah yang diikutinya dengan perbuatan ria sangatlah merugi. Kemudian yang terakhir anak Bapak, ketujuh, wayam naunal maun. Mereka juga enggan memberikan bantuan kepada sesama. Enggan itu tidak mau. Ya, tidak mau. Walaupun hanya sekedar meminjamkan barang untuk keperluan sehari-hari. Ya, kemudian, nah, kalian telah mempelajari penjelasan Quran Surah Al-Maun ini. Tentunya kalian telah memahami pesan indah yang terkandung di dalam setiap ayatnya anak-anak Bapak. Bapak akan membagikan 3 kelompok. Di sini ada tugas-tugas, ya. Ada 3 kelompok membagikan tugas-tugas. Yang pertama nanti menyusun, ya, potongan-potongan, ya. Contoh kelompok 1 anak-anak Bapak, ya. Kelompok 1 ini kan ada potongan-potongan ayat yang tidak berurut Quran Surah Al. Tugas kelompok 1 yaitu kelompok mana? Kelompok 1. Takbir. Allahu Akbar. Nah, ini kelompok 1 menyusun potongan-potongan ayat anak-anak Bapak, ya. Kemudian tugas kelompok 2 ialah menggunting, menempel dan menjelaskan melalui gambar tentang isi kandungan Quran Surah Al-Maun. Ayo kelompok 2 tasbih. Gimana bunyinya anak-anak? Subhanallah. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu tahlil. Mana kelompok 3 anak-anak Bapak? Ayo. Coba tahlil la ilaha illallah. Nanti silahkan menulis surah Al-Maun yang sudah ada, nanti Bapak bagikan ini. Ya, anak Bapak silakan buat kelompoknya menjadi 3 kelompok. Nanti ini dikerjakan, ya. Sekali lagi Bapak sampaikan, ya, medianya silakan dikerjakan untuk kedua kelas. Silakan dibagikan. Kelompok 1. Mana kelompok 1, nak? Sebelum mengerjakan, ayo anak-anak Bapak tepuk fokus, mendengar, fokus. Ayo. Yuk, silakan didiskusikan anak-anak Bapak. Silakan anak Bapak. Kerjakan, waktu Bapak beri 15 menit. Ayo didiskusikan anak-anak Bapak, ya.
Hai. Sudah selesai anak Bapak? Alhamdulillah. Nah, jadi kalau sudah selesai ya anak Bapak, ya silahkan ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok dan diskusinya. Yuk, Bapak persilakan untuk kelompok pertama, yaitu kelompok takbir. Allah. Ayo, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok takbir Allahu Akbar. akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menyusun potongan-potongan ayat Quran surah Al-Maun dengan baik dan benar. Ayo anak-anak Bapak, kalau benar maka kita beri tepuk jempol. Ya, tengok. Yang pertama, ayat pertama adalah ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Benar? Yang kedua, sama-sama fazalikal ladzi yad'ul yatim. Benar? Ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil mis. Benar? Keempat, fawailul lil musallin. Benar? Yang kelima, alladzina hum an sholatihim sahun. Yang keenam, alladzina hum yuraun. Dan yang ketujuh, wayamnaunal maun. Oke Bapak, benar tadi semuanya? Ayo tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Mantap. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ayo silakan anak Bapak duduk kembali. Terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Kemudian silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Dan menjelaskan dari gambar surah Al-Maun. Ayo, mana? Gambar yang satu adalah orang yang sedang menghargai anak yatim. Oke, gambar yang pertama adalah menghargai anak yatim. Ini ada orang tua yang lagi marah anak-anak yatim nih sampai nangis. Gak boleh menghargai anak yatim. Oke, yuk yang kedua gambarnya. Gambar apa itu anak Bapak? Orang yang ria dalam sholatnya. Nah, contohnya adalah orang yang sambil sholat megang HP dia dipoto. Ya, nggak boleh. Itu tandanya orang yang sholatnya ria terhadap sholatnya. Ya, benar semuanya. Ayo tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Mantap. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menuliskan ayat surah Al-Maun dengan baik dan benar. Ayo silakan anak Bapak, silakan dibacakan si tulisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo beri aplaus dengan tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Mantap. Nah, jadi anak-anak Bapak ya, setelah tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok 2 telah mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian kelompok 3. Nah, jadi intinya dalam kesimpulan pada pembelajaran hari ini, anak-anak Bapak ya, ialah kita tidak boleh yang pertama di dalam Quran surah Al-Maun itu menghardi anak yatim. Kesimpulan yang kedua yaitu ialah tidak lalai dalam sholatnya. Jadi Bapak ingatkan ya, anak-anak Bapak,
jangan lupa sholat di rumah anak-anak Bapak. Karena tadi sudah dibilang, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, apalagi orang yang tidak sholat. Kemudian yang ketiga, tidak ria dalam sholatnya. Kalau sudah melaksanakan sholat, ibadah apapun, janganlah kita ria. Bagaimana perasaan kalian pada saat ini ketika mengikuti pelajaran hari ini anak-anak Bapak? Alhamdulillah. Kemudian apa yang kalian suka ya pada hari ini ketika pembelajaran yang Bapak sampaikan? Oke, jadi setelah mempelajari pelajaran pada hari ini, bahwasanya kita sudah tahu apa dan bagaimana isi kandungan Quran surah Al-Ma'un tersebut dari mulai ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Nah, anak-anak Bapak ya, selanjutnya kita masuk nanti materi selanjutnya, yaitu materi mengenai tentang sholat fardu. Ya, anak-anak Bapak. Nah, sebelum mengakhiri perjumpaan pada hari ini, ada baiknya kita sholawatan dulu. Ayo, sama-sama. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak ya, kita tutup dengan doa penutup majelis. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke anak Bapak, Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.